Sin 75 cos 15. Jadi berapa, Dek? Let me know. Sin. Sin 75 tambah 15. Yes. Tambah sin 75 kurang 15. Oke. Langsung gampang kan kayak gini kan? Sin 90 tambah sin 60. Oke, jadi di sini 1 tambah setengah Akar per 3. 3. Itu dia. Oke, boleh kamu buat 1 tambah setengah akar 3 atau kamu buat jadi 2/2 satunya. Boleh jadi 2/2 ini ya. Kalau kamu mau sederhanakan ya 2/2 ditambah dengan 1/2 akar 3. Jadi nanti setengahnya keluar ya. Setengahnya keluar, setengah dalam kurung 2 tambah akar 3. Ini bisa, yang di atas pun bisa, ini bisa, yang ini juga bisa. Oke. Sekarang kita masuk yang D ya. Untuk yang D, ayo rumus apa nih kita ke sini? Sin cos 3. Oke, wait. Bentar. Ini di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada. Ini harus dikali setengah. Oh, wait. Ini ada kesalahan sedikit nih. Nah, di sini kan duanya kan nggak ada kan ya? Duanya di sini nggak ada kan? Iya, Kak. Berarti di sini harus kali setengah ya. Oke, aku buat dulu di sini kali setengah atau per 2 ya. Nah, kalau di sini 1, berarti di sini jadi 1/2. Kalau di sini 2, sini jadi 2/2 atau 1 boleh. Kalau di sini 2, sini jadi 2/2 atau jadi 1. Yang ini nih. Kalau di sini 1, kalau di sini 1 aja, berarti di sini jadi setengah. Jadi di sini jadi setengah dalam kurung gitu ya. Di sini setengah dalam kurung, terus sini setengah dalam kurung, gitu ya. Atau nanti hasilnya adalah setengah tambah 1/4 akar 3. Gitu aja ya. Kalau kamu nanti mau ubah, nanti kamu bisa modifikasi sendiri. Oke. Nah, untuk yang bagian D, nah bagian D ini tetap sin cos, tapi kita rubah dulu dia 3 sin 5/12 V. Kita buat jadi derajat dulu, berapa tuh? V itu berapa? 180. 5 kali 180 dibagi 12 itu sama dengan 75 ya. Jadi nanti di sini tetap aja di sini 3 sin 75 derajat. Kalau 1/12 artinya 1/12 kali 180 atau 180 bagi 12 itu 15 ya. Sama yang di atas, cuman di sini ada 3 cos 15 derajat. Nah, kalau kayak gitu gimana, Kak? Oke, kalau di sini 2, di sini 1. Kalau di sini 2, di sini 1. Kalau di sini 3, ya 3/2 gitu aja ya. Dan nanti di sini adalah 3/2 dalam kurung sin. Sin berapa tuh? Jumlahkan 75 tambah 15 tambah lagi dengan sin. Satunya lagi kurangkan 75 kali 15. Itu dia. Atau nanti hasilnya menjadi apa nih? 3/2 dalam kurung sin 90 tambah sin 60 gitu ya. Atau nanti hasilnya menjadi apa, Kak? Hasilnya akan menjadi 3/2 dikali 1 tambah setengah akar 3. Kamu bisa modifikasi sendiri atau di sini juga udah selesai. 3/2 tambah 3/4 akar 3. Kayak gitu juga boleh. Tergantung daripada nanti kalau dia pilihan ganda, kamu modifikasi sesuai dengan pilihan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Di? Udah jelas, Kak. Oke, silakan screenshot.
Oke, udah, Kak. Gimana kemarin hasil vaksinasimu? Kamu ada gejala nggak? Maksudnya gejala jadinya apa gitu, terus pusing atau gimana jadinya? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada ya, gitu lah. Kamu Astra atau Sinovac? Sinovac, Kak. Oh, Sinovac aman lah. Oke, next kita masuk ke bagian F. Kalau kos-kos itu apa? Eh, Kos-kos. dulu deh, sorry ya, dulu jadi apa tuh? Kosin. Kak, tapi F langsung ke E gitu, Kak. E-nya enggak. E sama G itu enggak. Sama G enggak ya? Iya. Langsung ke F aja ya, oke. F berarti di sini kos-kos. Berarti kosnya berapa tuh? Apa rumus kos-kos? Kos-kos yang sini tuh, Kak. Iya, kos-kos sin berarti kos-kos ditambah dengan kos kan? Iya. Kos-kos pertama. Tapi kalau sin kos dikurang kos gitu ya. Oke, sekarang kita rubah dulu menjadi derajat gitu. 11/6 V berapa sih? 11 dikali 180 dibagi 6 berapa? Tiga 300, ratus tiga puluh. yes, 330. 330 derajat kosinus 180 bagi 6. 30. Oke, kalau dia kos-kos, di sini ada 5. Kalau di sini 2, 2/2 ya. Kalau di sini 5, langsung aja 5/2. Tetap nih, kos. Jumlahkan sudutnya. Ini harus pakai kurung ini. Jumlahkan sudutnya. Terus ditambah, karena ini awalan daripada kalimat kos. Oke, tambah kos. Dalam kurung 330 kurang 30. Oke, ayo kita kerjakan. Ini menjadi berapa? Cos 360, cos 0. Iya. Berapa tuh? Sa? 1. 1, bagus. Karena dia di koordinat 4 kosin tan cos ya pas. Kosinus 300, kosinus 60. Setengah. Yes, ayo kita kalikan berarti 1 tambah setengah. Ini langsung jumlahkan juga boleh, 3/2. Jadi 15/4. Itulah hasilnya. Itulah hasil daripada yang bagian F. Langsung ke G ya. Oke, untuk yang G itu adalah kosin ya. Nah, untuk rumus kosin, Langsung ke H. H aja ya. H sin cos, balik lagi ya. Ya, H 4 sin. Ini aku dulu ya. Aku hapus dulu. Silahkan di screenshot atau nanti juga ada videonya kok ya. Oke. Bagian H ya, bagian H sama dengan 4 sin. Ini juga kalau koma, kalau bisa dijumlahkan dengan angka istimewa nggak apa-apa. Tapi biasanya udah dimodif ya. Oke, berarti sin cos. Awalan daripada sin berarti tambah. 4 dibagi 2 itu 2. Gitu ya. Jadi selalu dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Berarti sini sin cos. Berarti sin jumlahkan 82,5 ditambah dengan 37,5. Itu ditambah dengan sin lagi. Tapi ini dikurang. 82,5 dikurang 37,5. Ayo berapa? Sin 102? 125. No. 120. Yes, 120. Ya, 120.
Kalau dikurang berapa? Di sini sin 120. Empat lima. Ya 45, langsung aja kita sin 45. Ya kita langsung hitung aja, langsung 2, karena sini 2, sin 120 itu selalu positif, berarti sin 60 setengah akar 3. Setengah akar 2. Oke, karena dikali 2 berarti di sini jadi 1 akar 3 aja, tambah akar 2, gitu dia. Oke, lanjut I atau next nih nomor 2? Lanjut ke I, Kak. Oke, nanti kalau yang I, ini ada sinnya kan ada 2 kali ya. Oke, ini kamu udah screenshot ya. Udah, Kak. Oke, kalau yang ini kan adalah sin-sin gitu ya. Oke, kita akan acak nih. 10 tambah 30 berapa? 40 ya. Iya, Kak. Oke, kalau 10, oke kalau kita masukkan dengan sin 10 dengan sin 50, 60. Oke, nanti kalau nggak bisa diapain, kita acak ya, wait. Oke, kita coba dulu. Sin 10 tambah 30, dia 40. Oke, atau sin 30 tambah ini 40. Oke, aku buat dulu ya. Sin itu kan sama dengan cos, berarti di sini cos 40 kurang cos 20. Nanti sin negatif. Sini lagi dengan 50, 120, cos 120, negatif cos 120, kurang cos 20. Oke, di sini nanti nggak habis dia. Bentar ya, cos 40, cos 120 nggak habis. Wait ya, kalau misalnya aku pasangkan, ini kan komutatif ya. Pasti diacak nih, sin 10 dengan sin 50 coba ya. Sin 50 dengan sin 10. Dengan min. Min setengah cos, cos berapa nih, cos 60 kurang cos cos 40. Kurang dari sini sin 70 dengan sin 30. Min setengah, ini cos 100 dengan cos 40. Wah, ini wait ya. Kenapa di sini kalau misalnya kita buat nggak ini, nggak pas dia 90. Ntar aku berpikir dulu, ini patokannya nanti kemana nih kalau misalnya kita buat 10 dengan 30 nanti dia 40. Kalau 10 dengan 50, kalau 10 dengan ini 20. Wait ya dek, 1 menit. Kalau misalnya ini apain ya? Diacak jadi apa ya? Sin berapa ini ya? 30 dengan 50. Enggak, 120, 20. Enggak. Oke, yang I bentar dulu ya. Kita mau lanjut kemana dulu nih? Ini dia nggak habis soalnya. Ke nomor 2E, Kak. 2E ya. 2E, wait ya, nomor 2E. Ntar dulu ya, pasti dapat kok. Cuman yang mengkombinasikannya 10 ke 70, atau 10 ke 50, atau 10 ke 30 nih. Kayak gitu ya. Yang 2 tadi nomor 2 apa? E ya? Iya, Kak.
Oke, kalau yang nomor 2E, sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat per, terus di sini cos 75 dikurang cos 15. Ini juga ada rumusnya. Yang ini adalah perkalian sinus. Gimana kalau namanya itu adalah penjumlahan sinus ya? Kalau penjumlahan sinus kalian udah belajar nggak? Sama juga Kak dijelasin di video doang. Gurunya kan waktu itu soalnya nggak masuk. Oh, oke lah, aku jelasin dulu bentar ya, yang ini ya. Ini satu lagi di sini. Jadi kamu nanti clear ngelihatnya rumusnya apa. Kalau sin A plus sin B itu sama dengan, ingat ya, langsung buat di sini 2. Kalau sin dengan sin, langsung aja ambil yang kalimat pertama, penjumlahan sin, berarti sin cos kan? Iya Sin Kak. dalam kurung alfa tambah beta dibagi 2. Cos, ini selalu atau lagi dikurang, bagi 2. Kalau dia pengurangan, ambil apa? Ambil kosin. Kalimat terakhir. Cos dalam kurung alfa tambah beta dibagi 2 dalam kurung dikali lagi dengan habis sin cos kosin. Sin dalam kurung A kurang B bagi 2. Gimana kalau misalnya cos tambah cos? Ya, sin kan tambah sin. Sekarang cos tambah cos. Kalau cos tambah cos itu apa? Jumlahkan gitu ya. Penjumlahan yang pertama, kalimat pertama nih. Habis cos apa? Cos kan? 2 cos alfa tambah beta di sini tambah kali dengan cos alfa tambah beta dibagi 2. Di sini juga bagi 2. Kalau di sini cos dikurang cos. Sorry. Cos alfa dikurang cos beta itu sama dengan min. Di sini ada kelebihan ya, kalau negatif 2 sin. Kan kalimat terakhir daripada cos kan cos sin sin. Berarti di sini min 2 sin. Alfa tambah beta per 2 dalam kurung kali dengan alfa kurang beta per 2. Nah, untuk yang nomor 7, sin sin. Berarti rumusnya apa, Dek? 2. 2 apa Dua ya? 2 sin cos kan? iya 2 sin dalam kurung 75 tambah 15 dibagi bagi 2. bagi 2. Cos dalam kurung kurangkan lagi bagi 2. Kalau yang bawah cos dikurang cos, kalimat terakhir. Kalau dikurang dia kalimat terakhir, min 2 sin sin. Iya 75 tambah, ini selalu tambah kurang ya, tambah bagi 2 sin sin. Ini juga selalu ini polanya gitu dia, tambah bagi 2 kurang bagi 2. Oke, kita buat di sini 2-nya habis, jadi di sini nanti negatif 1 ya. Habis di sini jadi nanti sin 45, ini cos 75 dikurang 15, 60 ya. Bagi 2, 30 per 40 atau 50 nih? 60 ya. 60 bagi 2, 30 ya. Di sini sin 45 juga, di sini sin 30 juga. Tapi di sini negatif gitu ya. Ayo kita coret apa yang bisa dicoret. Gak usah dicari. Jebret, jebret. Cos 30 berapa, Dek? setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi dengan negatif setengah. Ayo langsung aja dibagi, coret-coret negatif akar 2. Akar 42. 2. Gitu dia. Oke, yang untuk bagian D jelas? Jelas Kak.
Oke, silakan di screenshot. Udah, Kak. Udah ya. Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya. Bagian apa lagi tuh setelah bagian 2E? F, Kak. F ya. Oke, F masih gampang. Nih, selanjutnya nanti 2F kita akan masuk ke soal yang 1I aja. Coba kita coba nanti ya. Oke, di sini untuk yang 2F gitu. Ini kan apa rumusnya? Sin kan? Sini sin 115, ini penjumlahan. Pokoknya gini dia. Kalau di sini perkalian, hasilnya penjumlahan. Atau kalau sini perkalian, hasilnya pengurangan gitu ya. Tapi kalau di sini perkalian, bagian bawah kotak merah, sini kalau dia penjumlahan atau pengurangan, hasilnya perkalian. Itu dia. Itu ya. Palingan nanti kamu ingat kalimat pertama, kalimat kedua gitu ya. Bagian F. Sin 35. Oke. Per cos 35, ini kecil banget. Kurang cos 115. Oke. Oke, untuk yang pertama kamu pakai rumus apa tuh? Sin tambah sin. Yang sin cos. Sin cos bagus. Di sini 2. Sin dijumlahkan ya. Ini aku buat dulu baginya. Berarti enggak. Salah, pakai sin cos bagus. Langsung aja kita buat 2. Sin dalam kurung. Buat setengah aja. 115 tambah 35 cos setengah 115 dikurang 35. Oke, kalau cos kurang cos, min 2 ya. Min 2, cos kurang cos, kalimat terakhir sin. Sin setengah 35 tambah 115. Ini cos, sin. Sini 35 dikurang 115 derajat gitu. Oke, kita sederhanakan menjadi apa nih? Ini akan menjadi hasilnya adalah 2 dengan 2 habis. 115 tambah 35 apa? Seratus 115 tambah 35 itu sama dengan 105. 150. Oke, sin 150 dibawah juga negatif, sin 150 nanti jadi dicoret. Ini cos setengah kali, tapi ada bagi setengahnya ya, oke. Nggak apa-apa, tetap juga nanti dicoret. Dibagi 2, 75 ya. Min sin 75, coret. Karena ini perkalian, dikali dengan cos. 115 dikurang 35. 80. 80. 80 ya. Oke, pas 80 bagi 2, 40 per sin negatif 80. Negatif 40. Di sini ada setengahnya, sorry. Oke. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini, kita langsung lihat cos 40 ya cos 40. Ya, per gitu. Selanjutnya di sini kalau sin negatif itu adalah fungsi ganjil ya. Kalau misalnya kalau cos negatif 40 maksudnya gimana, Kak? Gini dia. Kalau 40 derajat di sini, kalau negatif 40 di sini, jadinya di kuadran 4. Kalau cos negatif 40, otomatis karena dia nanti di kuadran 4 negatif, itu dia positif tetap ya. Positif karena di kuadran 4. Tapi kalau sin, kalau 40 derajat seperti ini. Tapi kalau negatif 40 nanti jadi di kuadran 4 dia kebalikannya. Karena dia di kuadran 4, sin berubah menjadi negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya sin negatif 40 sama dengan negatif sin. Negatif di sini karena ada masih negatifnya, negatif
dikali negatif sin 40. Gitu, jadi nanti dia cos 40 per sin 40. Gitu. Nah, cos 40 per sin 40 sama dengan apa? Kotangen. Kotangen 40. Nah, kalau kotangen 40, kalau dia bukan sudut istimewa, kamu bisa hitung pakai namanya apa? Pakai apa sih namanya? Pakai kalkulator kalau itu. Ya. Oke, ada pertanyaan deh, kalau kosinus kotangen 40 berapa di kalkulator kamu? Halo? Kotangen 40 berapa? Kira kalau pakai apa? Pakai kalkulator pakai aja wait ya. Kalau kotangen 40 sama dengan 1,2-an ya. Tapi di sini nggak ada kotangen, langsung aja kamu buat 1 per tangen. Itu 1,2. Cos 40 ya. 40 dibagi sin 40. Oke, 1,19 atau 1,2 juga boleh. 1,19 atau kamu genapin jadi 1,2 juga boleh. Itulah dia hasilnya. Oke, udah kamu screenshot, biar kita masuk ke 1i. Udah, Kak. Kalau ada kamu hesitate atau keraguan, nanti kamu langsung bilang ya, Dek, ini kayaknya aku belum paham, Kak, kok bisa kayak gini, gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, Kak. Oke ya. Itu gunanya apa? Supaya nanti kita lebih berpikir apa namanya, berpikir kritis. Soal-soal yang akan datang bisa nih dengan cepat kita kerjakan. Nah, kalau yang bagian I ini rupanya yang 30 itu dia bisa langsung dicari kan? Sin 30 berapa? Sin 30. Setengah? Setengah ya. Oke, berarti coba kita kerjakan dengan nggak usah pasang-pasang, coba langsung kita kerjakan coba ya di sini ya. Yang kayaknya dapat ya. Coba ya, kalau misalnya kita buat seperti ini. Sebentar. Sin 10, sin 30, sini sin 50, sin 70. Tadi udah kakak pasang juga nggak dapat. Kalau sin 30 itu kan setengah, ya berarti setengah. Setengah. Langsung aja yang ini. Ya, setengah dikali dengan apa? Sin 10. Ya, sin 50, sin 70. Ayo kita pasangkan dulu yang ini. Sin 10 kali sin 50 berapa? Pakai rumus apa? Pakai rumus, ini kan perkalian tuh. Yang sin sama sin. Iya, berarti di sini nanti karena di sini positif, berarti nanti hasilnya dari negatif kan? Soalnya di sini harus negatif nih. Oke, berarti di sini jadi cos ya. Iya kan? Setengah. Sini jadi cos, tapi di sini ada negatifnya. Negatif. Setengah dikali negatif. Ada cos. Cos dalam kurung ditambah 10 tambah 50
gitu ya. Dikurang cos, satu lagi dikurang nih, 10 kurang 50. Terus dikali dengan sin 70. Itu dia. Kalau cos 60 masih bisa dicari, setengah dikali. Negatif ya, negatif nih. Negatif, di sini cos 60 kurang. Kurang kosinus negatif 40. Kalau kosinus negatif 40 sama dengan berapa? Ya pas, negatif 40. Sama dengan berapa? Positif atau negatif? Kosinus negatif 40 sama dengan cos 40 atau negatif cos 40? Pertanyaannya negatif 40. Ini cos 40 atau cos negatif 40? Kalau kakak tanya, itu kamu pilihan. Kamu pilih apa, Dek? Nggak apa-apa, kalau salah juga nggak apa-apa. Nah, kalau cos negatif 40, artinya itu adalah, kalau di sini 40 derajat, maka tadi di sini seperti yang kakak bilang itu adalah, di sinilah negatif 40. Kalau negatif 40, kalau dia cos itu fungsi genap, pakai fungsi genap itu tetap gitu ya. Negatif 40 ya cos 40 tetap gitu dia. Tapi kalau sin dia berubah jadi negatif sin. Oke. Selanjutnya di sini langsung aja kita buat setengah dikali dengan negatif ya, negatif dalam kurung cos 60 itu sama dengan setengah akar 3. Sorry, setengah dikurang cos 40 sin 70. Udah kita kalikan setengah. Negatifnya kita kalikan dulu. Negatif setengah plus cos 40. Ini sin 70. Setengah kali negatif setengah itu sama dengan negatif seperempat. Setengah kali cos 40 ya udah cos kosinus tambah sinus setengah sinus 40 gitu ya. Tapi ini agak panjang nanti ya. Oke, no problem lah ya. Habis itu dikali dengan sin 70. Dikali dengan sin 70 ya, kita masukkan ke sini aja. Karena kan di samping itu kan ada sin 70 juga. Problem kita hajar nih ya. Sin 70 kali negatif seperempat itu sama dengan negatif seperempat sin 70 tambah seperempat sin 70 cos 40. Cos 40 sin 70 juga boleh. Kayak gitu dia. Oke, kalau kayak gitu ya. Aduh, aku jadi tadi di sini sin astagfirullah, di sini kok nggak ada duanya. Ini jangan lupa ya, di yang tanda merah ini dia. Kok aku nggak selipin 2 sih? Astaga. Seperti yang di atas ya, negatif 2 ini ya. Takut aja nanti negatif. Sini jadi lupa kan negatif 2-nya. Kalau si negatif 2, ini udah setengah. Oke, pas. Setengah yang ini tadi, yang sampingnya ini adalah
itu adalah ini ya, itu adalah perkalian dari apa? Itu adalah perkalian dari sin 30. Oke, aku revisi lagi, wait. I'm so sorry untuk yang bagian ini yang agak sulit ya. Bentar. Cari sampai habis. Pasti bisa. Oke, wait. Oke, di sini jadi 1/4 setengah dalam kurung negatif setengah cos 60. Ini kurang cos negatif 40. Oke, di sini sin 70. Sin 70 kita buat aja ke depan setengah sin 70. Sini negatif setengah dalam kurung cos 60 itu sama dengan setengah kurang cos 40. Kenapa? Karena tadi udah kakak jelaskan ya. Jadi nanti di sini setengah sin 70, sini jadi dalam kurung min setengah kali min setengah kali setengah, di sini min 1/4. Ini plus kosinus setengah kosinus setengah kosinus 40 ya. Ayo kita kalikan dengan negatif sin 70 lagi. Negatif sin 70 itu sama dengan negatif negatif jadi 1/8, negatif 1/8 sin 70 karena dikalikan dengan ini 70 kalikan ke dalam ya, kalikan dengan ini plus 1/4 kosinus 40 sin 70. Oke, mudah-mudahan ini langsung nanti dapat hasilnya. Oke, kita cek nih. Kalau udah seperti ini, kita kerjakan yang bagian sinnya dulu ya. Kita kerjakan bagian sinnya dulu. Oke, 1/8. Ini kita pindahin dulu menjadi negatif 1/8 sin 70 tambah di sini 1/4 cos 40 sin 70 itu sama dengan 1/8-nya kamu ambil tuh. 1/8-nya kamu kurangin. 1/8-nya di sini jadi negatif sin 70. Sin jadi berapa? 1/8 kali berapa supaya ini setengah ya? Pas nggak? 1/8 kali berapa supaya 1/4? 2 ya? 2 ya? Atau setengah? 2 ya? 1/8 kali 2, 1/4. 2 kosinus 40 sin 70. Itu dia 1/8 dalam kurung negatif sin 70. Ini kita kalikan nih, 2 cos 40 sin 70. Kalau kosin itu apa? Kalau kosin? Kalau perkalian kosin dia? Itu sin ya. Sin cos, kosin. Kalau dia kosin tadi apa? Sin ya. Sin dalam kurung A tambah B yang itu tadi 40 tambah 70. Lanjut di sini karena kosin berarti kalimat terakhirnya di sini jadi min. Sin dalam kurung 40 kurang. Kurang berapa? Kurang 70. Ini ya. Udah langsung aja 1/8 dalam kurung negatif sin 70. Tambah. Ini 40 tambah 70 berapa? 110. 110 ya. Oke, kita buat di sini. Nanti kalau nggak dapat, biarin aja lah. 110. 110 di sini. Negatif. Negatif 30. Negatif sin min 30 ya. Iya.
Nah, kalau udah seperti itu dia wait. Oke, sin min 30 sama dengan dia nanti kan jadi min sin 30 lagi seperdelapan dalam kurung negatif sin 70 tambah sin 110. Sini menjadi apa nih? Plus sin 30. Karena sini kan sin 30 catatan sin min 30 kan jadi min sin 30. Ketemu negatif menjadi positif. Gitu ya. Itu caranya. Oke, lanjut. Min sin 70 tambah sin 110. Astagfirullahaladzim. 110. Oh, bisa. Udah dapat. 180 per 8 di sini sin 110 dikurang sin 70 tambah sin 30 itu sama dengan ini kan tadi negatif kenapa jadi positif udah kakak tahu. Sini ini aja kakak buat aja supaya nanti nggak bingung di sini kenapa bisa seperti itu. Buat aja di sini eh, negatif dalam kurung negatif sin 30 karena dia fungsi ganjil. Jadi sin 30 seperti itu. Oke, kalau ini sin kurang sin itu rumusnya apa? Sin kurang sin rumusnya tadi apa? Yang cos sama sin ya, Kak. Iya, sin kurang sin sama dengan kosin kan? Iya. Oke, wait ya, di mana lah aku tulis ya? Di bawah aja masih bisa kali ya. Per 8 dalam kurung 2 ya. Sin A kurang sin B tadi kan 2, dijumlahkan dibagi 2 ya. Sin 110 ini setengah, jumlahkan dengan 110 tambah 7, sorry bukan sin, kosin. Kos setengah, karena dia pengurangan 110 tambah 70 dikali dengan kosin sin setengah 110 kurang 70 tambah dengan sin 30 itu setengah. Oke, kayaknya kamu harus screenshot dulu soalnya nggak muat. Udah? Udah, Kak. Oke. Ini hampir dapat ya, hampir dapat banget. Ini seperdelapan dalam kurung. Berarti jadi berapa tuh? 2 cos setengah kali 180. 90 ya. Iya, Kak. Dikali dengan 110 kurang 70. 110 kurang 70, 40. 40 nggak ada. Kenapa bisa jadi kayak gini ya? Gitu ya. Tadi kayaknya udah dapat deh. Langsung dapat ya. Harusnya sensor. Aduh. Dia nggak dapat loh, Yo. Gimana dong? Dia nggak dapat. Balik lagi ke 040. Yaudah nanti kakak cari-cari dulu aja kali ya. Nggak dapat. Sin 110 kurang 70. Jadi nanti dibagi 2 lagi. 40 bagi 2, 20 lagi. Kemana lagi nanti dipasangkan coba. Kita ada di sini yang salah tadi 1/8. Udah pas kok 1/8 buat cos di sini. Oke, pas. Terus kita kaitkan dengan oke.
Oke. Oh, coba yang ini. Coba yang ini. Ini kita kaitkan ya. Sampai di sini tadi udah benar. Coba kita buat ini. 1/8, no problem. Tetap semangat. Ini negatif, di sini jadi sin. 110 dikurang sin 70 ditambah sin 30. Aku mau nanya nih, kalau sin 70 itu, kalau sin 110 itu sama dengan sin berapa? Kalau yang pakai misalnya nih, kalau sin 120 itu sama dengan sin berapa, Dik? 60. Kalau sin 110? Sin 70. Yes, astaga di sini puraknya. Sin 70 ini ya, positif kan, dikurang sin 70, astagfirullah, sini sin 30, habis, mati dia di sini. Sin 70 dengan sin 70 habis mati, di sini tinggal 1/8 dikali dengan sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Jadi jawabannya adalah 1/16. Oke. Ini aku udah jamin benar banget. Udah, lepas banget. Itu dia. Dari sini sampai ke sini, inilah bagian I. Wait ya, aku buat dulu tanda panahnya. Diputar-putar loh. Itu dia. Oke, bila kamu screenshot, tapi kalau misalnya kamu ada hesitate atau misalnya pengen kamu tanya, tanya aja di bagian yang mana, bagian part yang mana kamu bingung, supaya nanti kamu bisa dengan clear memahami ya. Tanya aja, no problem. Sin 110 kan sama dengan sin 70, langsung aja udah habis. Itu dia. Ngapain tadi kita buat lagi 110 dengan 70, dibuat lagi ke rumus itu. Supaya langsung bisa habis. Astaga. Oke, ada pertanyaan, Di? Halo? Enggak, Kak, udah. Sudah jelas ya. Tapi kalaupun nanti tadi kita buat seperti yang tadi kakak buat itu, kamu udah screenshot? Udah, Kak. Oke, tapi kalaupun misalnya kita buat seperti yang tadi, Kak, jadi kalau misalnya kita pakai rumus yang tadi bisa nggak? Oke, aku udah bisa ngelihatnya, celahnya di mana. Bisa kok. Karena apa? Kalau misalnya kita buat seperti yang tadi itu, 1/8, dari sini ya. Ini kan dari sini nih. Jadi nanti dia 1/8. Sin 110 dengan, sorry dari sini. Sin 110, ya, sin 110 dengan plus ya, kurang sin 70. Ini kurang sin tambah sin 30. Jadi kalau nggak sama nanti hasilnya Kak sama. Cuman tadi aku nggak lanjutin. Sini kan jadi apa nih? Sini sama dengan, karena di sini sin plus sin kurang sin tadi apa hasilnya? 2 ya. 2 dikali dengan sin 110 ditambah 70 per 2 dikali dengan sin. Jadi kita mentok di sini, 110 kurang 70 dibagi 2, 40 lagi gitu ya. Kalau sin 110 tambah 7, 180. 180 dibagi 2 berapa? 90, Kak. Sin 90. Sini jadi sin 20 ya. Sin Iya. 90 itu 1. Wait. Kalau sin 90, kosin. Sorry, salah. Bukan sin lah. Tadi apa rumus sin kurang sin, Dek? Apa, Dek? Aku jadi kayak gemes gitu ngeliat soalnya. Rumus sin kurang sin, kalimat terakhir cos. Kosin. Kosin 110 tambah 70 dibagi 2. Kosin sin 110 kurang 70 dibagi 2 gitu ya, tambah sin 30.
Kalau 110 itu kan 2 dalam prinsip 1/8, 2 cos. Cos 90 kan? Dikali dengan sin 20. Karena dibagi 2. Cos 90 kan 0 kan ya? Iya. Berarti ini nggak usah lagi kita pikirkan tadi harusnya. Sin 20 itu dikali cos 0, dikali 2, udah 0. Jadi tinggal tambah sin 30. Udah kayak gitu dia. Jadi kalau 0, tinggal 1/8 kali sin 30. Boleh juga pakai rumus itu ternyata. Oke ya, karena 2 cos 0, sorry, 2 dikali 0 dikali sin 20 itu 0 ya. Jadi nanti tinggal 1/8 dalam kurung 0 tambah sin 30. Udah selesai tuh. Seperti yang mana? Seperti yang ini. 0 tambah sin 30 sama dengan 0 tambah setengah. 1/8 kali setengah, ya 1/16. Kayak gitu. Oke, next kita akan masuk ke nomor berapa lagi, Di? 2M. 2M ya? Oke, 2M. Lanjut kita masuk ke 2M. Oke. Kalau di sini 2M, ini cos 220 dengan cos 300 ya. Kena problem. 2M. Ini cos 220 ditambah kosinus 100 ditambah cos 20. Ayo cos 220 dengan cos 100 itu pakai rumus apa? Cos. Kalau cos tambah cos, ya cos berarti sin, tapi ada duanya ya. Jangan lupa 2 cos setengah kali atau dibagi 2 nanti juga boleh. 220 tambah 100 berapa, langsung aja ya. 320. Nggak bingung. Biar nggak kebanyakan ya. Ini cos ya. Cos 220 kurang 100, 120 ya. Tambah cos 20. Gitu. Ini selesai nih. Udah habis itu di sini 2 kali cos berapa tuh? 320 cos berapa tuh? Setengah kali 320 berapa? 160 160. dikali dengan cos 60 tambah cos 20. Oke, 2 kali cos 60 berapa? 60, ini kita tukar aja dulu. Soalnya dia cos 160 nggak bisa diselesaikan karena bukan bilangan atau bukan sudut istimewa. Cos 60 itu sama dengan setengah dikali dengan cos 160 tambah cos 20. Ini sama dengan 1 ya. Jadi nanti cos 160 tambah cos 20. Nah, boleh kamu pakai cara yang sudut penjumlahan trigonometri, atau boleh pengen cara yang tadi tuh. Kalau cos 180 sama dengan cos berapa? Min kan? Min cos berapa? Yes, 20 tambah cos 20. Sama hasilnya adalah 0. Udah. Oke, untuk nomor 2M ada pertanyaan atau hesitate? Udah jelas kok. Oke. We continue to number 2N. 2N ya. Oke, 2N. Wah, ada kosekan tuh. Oh my God. Kalau kosekan kan nggak ada rumusnya. Paling kita harus ganti ke sinus. Oke, untuk yang N dulu. Untuk yang N, 130 dengan 110. Juga kayaknya nanti diubah juga dia. Oke, kita coba yang 2N. Nah, untuk 2N, kosinus 130 tambah kosinus 110 ditambah kosinus 10.
Kita buat aja rumus cos tambah cos berarti sama aja seperti yang ini ya. Positif 2 cos setengah kali dijumlahkan jadi 440. Sini cos lagi dikurang 130 kurang 120. Tapi ada setengahnya dulu di sini. 20 ya. Iya, Kak. Tambah cos 10. Itu dia. Oke, di sini 2 cos ini jadi berapa ya? Cos 440, 220, Dua, 220 ya. iya. Kosinus 10. 10. Kosinus 220 itu sama dengan 2 kali negatif pasti, karena di kuadran 3. 180 tambah 40 ya. 180 tambah 40. Oke, wait. Ada enggak? Sin 130, 400. Oke, aku salah. Salah jumlah. Ini bukan 440. 130 tambah 110 berapa, Dik? 240, Kak. Oke, aku salah di sini. 240 dibagi 2. 120. Oke, di sini jadi nanti 120. Berarti negatif cos berapa? 60 ya. 60. Oke, atau langsung aja ya. Ini langsung aja aku buat hasilnya aja. Sini 2 kali berapa tuh? Negatif setengah kosinus 10 sama seperti yang tadi. Habis juga negatif cos 10 tambah cos 10 sama dengan 0 gitu. Itu untuk yang nomor 2N ya. Kita lanjut ke nomor berapa? 2O maybe. Itu bisa jadi min cos 10-nya gimana, Kak? Min ke 10. 2 kali min setengah. Min 1 kan? Oh, iya, 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 iya. Oke, oke. Oke. Next kita masuk ke O atau ada pertanyaan lagi? Enggak, ke P, Kak. Ke P ya. Oke, ke O enggak ya? Enggak, Kak. Oke. Next kita masuk ke P ya. Untuk bagian P 465. Oke, kita buat 22 tuh. Oke, untuk yang 2P. Kosinus 465 dipasangkan dengan kosinus 165 tambah. Sini sin 105 tambah sin 15. Kita pasangkan aja cos yang ini dengan yang ini. Dengan yang ini. Karena kalau di penjumlahan nggak ada sin cos. Sin tambah cos nggak ada. Cos tambah cos kurang cos, sin tambah sin kurang cos. Kalau cos tambah cos berarti jawabannya adalah 2 cos setengah kali jumlahkan berapa, Dik? Empat enam lima tambah 165 adalah 630. yes. Sini cos berarti sini juga cos. Ya kalau dikurangkan 300 ya. Iya, Kak. Oke, ini selesai. Lanjut. Rumus sin 2 sin cos kan? Iya, Kak. Oke, jumlahkan berapa, Dik? 120. Ayo dikurangkan 90. Oke, kita langsung kalikan aja. Setengah dari 630 berapa ya? 2 cos 215 ya.
315 bukan tambah, ini kali dengan cos 150 tambah 2 sin 60 kosinus 45. Kosinus 315 itu pasti negatif, berarti di sini 2 kali negatif cos 45 setengah akar 2 ya. Iya. Akar 2 cos 150 juga negatif, 30 setengah akar 3 tambah 2 sin 60, 2 kali setengah akar 3 dikali dengan setengah akar 2 sama dengan, jadi positif semua di sini, jadi yang sebelah kiri positif semua, jadi nanti 2 kali seperempat, 2 kali seperempat akar 6 tambah di sini juga 2 kali seperempat akar 6. Oke, 2 kali seperempat itu sama dengan setengah akar 6 tambah setengah akar 6. Jadi nanti hasilnya adalah akar 6. Gitu. Untuk yang 2P. Terima kasih Tuhan, kasih satu. Udah? Ada pertanyaan? Udah jelas. Oke. Next, nomor berapa lagi? 3D, Kak. 3D. Sin A tambah sin 3A tambah cos A sama dengan cos 3A. Oke. Menjadi kotangan A. Oke, no problem. Kita masukkan nih. Ayo kita rubah dulu menjadi apa nih? Sin A tambah sin 3A menjadi apa tuh? Rumus apa? Sin A tambah sin 3A. Kita gimana pun caranya kita harus buktikan. Kalau buktikan bahwa berarti itu sudah benar. Kita harus buktikan bahwa itu menjadi kotangan A. Cos A kurang cos 3A. Kalau sin tambah sin berarti sin cos ya. Iya, Kak. Oke, jadi apa tuh? Yuk. 2 sin A tambah 3A setengah dalam kurung 4A cos A kurang 3A berarti jadi sini jadi setengah Setengah 2A. min 2A ya, Oh, iya. karena dikurang. Ini kalau cos dikurang cos min 2 sin kan? Iya. Min 2 sin A kurang A tambah 3A 4A, tapi di sini ada setengahnya. Nggak lupa, nah itu dibagi 2, di sini 4A. Sin juga di sini setengah dalam kurung min 2A. Karena A kurang 3A min 2A. Oke. Ini habis. Jadi nanti di atas menjadi sin 2A. Sini jadi cos min A per min sin 2A. Sini sin min A. Kalau sin min A itu sama dengan min sin ya. Jadi nanti sin 2A. Ini tetap jadi cos karena dia fungsi genap. Jadi cos A. Jadi nanti kamu bisa jelaskan sama gurunya, kenapa ini kakak, kenapa ini gitu. Karena ini Bu, kalau sin misalnya sin 20 derajat, kalau sin negatif 20 derajat itu di bawah. Kalau sin di kuadran 4 negatif. Tapi kalau cos 20 dengan cos min 4 min 20 itu nanti di kuadran 4 min 20-nya. Jadi cos di kuadran 4 itu positif. Kenapa dia bisa jadi positif kayak gitu dia? Itu namanya fungsi genap sama fungsi ganjil. Jadi kalau di sini sin 2A, ini jadi min sin A gitu dia.
Nanti di sini jadi positif ya, negatif kali negatif jadi positif. Jadi nanti sin 2A cos A per sin 2A sin A. Apa yang bisa dicoret? Sin 2A Oke, sin 2A nanti tinggal apa? cos A per sin A. Cos A per sin A itu sama dengan sin per cos itu tangen, kalau cos per sin? Kotangin. Yes, terbukti. Gitu dia. Itu tadi nomor 3D. Oke, 3D. Oke, silakan di screenshot biar kita going ke nomor berikutnya. Udah Kak. Next, we are going to number 3F. 3F. Oke, 3F. Oke, di bawah kali ya. Di atas. Oh, di atas. Tangan A tambah tangan B dikurang tangan A tambah B. Apa dengan min tangan A tambah tangan B. Tangan A tambah tangan B. Min tangan A tambah B sama dengan min A tambah B. Oke, kita coba deh. Apalah maksud soal ini coba. Tangan A tambah tangan B itu, wait ya. Oke, nggak ada hubungannya dengan itu ya. Yang ada penjumlahan sama penjumlahan trigonometri hanya berlaku pada sin sama cos. Kalau tangen enggak. Jadi kita akan rubah menjadi apa nih? Tangen 3F dulu kita tulis. 3F. Itu tangen A plus tangen B kurang tangen A tambah B. Itu kita harus buat menjadi apa nih? Kita akan buat menjadi yang ini. Oke, kita beresin dulu tangan A tambah tangan B nggak bisa ya. Palingan nanti kita harus rubah menjadi sin atau cos. Kayaknya nggak mungkin. Itu sama dengan apa? Ya kita operasikan dulu, nanti kita lihat peluangnya. Kita operasikan dulu yang bagian kiri. Tangan A tambah B itu sama dengan apa nih? Masih ingat nggak? Tangen A tambah Tambah tangan B per per 1 kurang tangan A tangan B. oke. Kurang tangan A tangan A kali tangan B. Oke. Kan di situ tangan A tambah tangan B dikurang bla 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 gitu ya dalam kurung. Nah, kita harus rubah dulu yang ini nih. Yang ini gimana kita harus rubah dulu atau samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya seperti itu, berarti di sini nanti tinggal ini kali silang aja nanti yang warna merah ini, kalau buat ini warna merah kalikan dengan sini, ini anggap per 1 ya, jadi nanti kali silang aja dan nanti di sini jadi tangen A tambah tangen B dikali dengan 1 kurang tan A kali tan B kurang tan A tambah tan B. Ya kan? Oke? Per 1 tan A kali tan B. Oke, sampai di situ paham, Dek? Paham Kak? Oke, apa yang bisa kita keluarkan untuk yang pembilangnya? Ada nggak yang bisa kita lakukan untuk pembilangnya? Atau dikeluarin? Kayak itu udah terlalu padat sih. Yang itu Kak, tan A plus tan B. Yes, ini kan dia satu ya, satu rumpun ya.
Berarti kita keluarin yang merah itu sama dengan tangen A tambah tangen B. Ini kita kotakin dulu dalam kurung. Ini dia. Ini tetap kan 1 kurang ya. Dan A kali tan B. Ini aku buat kurung kurawal aja. Dikurang berapa? Dikurang 1. Benar nggak? Benar, Kak. Oke, kalau dikurang 1 ada yang habis nggak? Satunya. Ya, satunya habis ya. 1 kurang tan A tan B. Satunya habis kan? Oke. Satunya habis, jadi nanti tinggal apa nih? Tinggal di sini tan A tan B. Tan B dikali dengan tan A kali tan B per. Ini sama dengan 1 kurang tan A tan B. Oke, kita harus buat menjadi negatif tan A tan B. Oke. Oke. Wait. Tan A tan B 1. Oke, wait. Ini apa nggak salah? Ini satunya kan habis kan? Habis nggak? Satunya nanti habis, jadi nanti dari sini tangen A tambah tangen B. Nanti di sini perkalian, ini perkalian semua. 1 dikurang 1 atau min. Boleh juga 1 dikurang 1. Di sini kan dikurang lagi, dikurang tangen A, tangen B. Kita harus sesuaikan dengan apa yang diminta sama penulis. Tangen A, tangen B. 1 kurang 1 habis, berarti tinggal apa di? Berarti tinggal min kan? Benar Iya, nggak? Kak. Apa? Iya, Iya. benar, Kak. Jadi nanti di sini tinggal negatif nih. Negatif tangen A, tangen B per. Ini kan bukan antara yang warna merah yang 2 kakak kurungan ini. Di situ nggak ada penjumlahan, jadi perkalian, jadi bebas komutatif. Mau kanan dikali kiri, kiri dikali kanan juga sama. Ini juga mau kita buat di kiri, gitu dia boleh. Karena dia sama aja. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kalau Enggak. seperti ini, kita kan buat menjadi yang sebelah warna merah kotak kanan, di ujung kanan. Nah, yang ini sama dengan apa nih? Tahu bisa kalau buat di sini tan A, tan B, per 1 kurang tan A, tan B, dalam kurung, boleh dong? Kali dan dengan negatif tan A, tan B. Itu sama dengan rumus tangen apa? Yuk, tangen A tambah? A tambah B. Yes, tangen dalam kurung A tambah B dikali dengan negatif tan A dikali dengan tan B. Atau ini komutatif karena perkalian, langsung aja negatif tangen A dikali tangen B dikali dengan tangen, oke, tangennya agak jarak, nggak boleh, dikali dengan tangen A tambah beta. Oke, terbukti. Itulah hasilnya. Terbukti ya.
Lari putar-putar. Dia harus terbukti karena dibilang buktikan. Kalau selidiki bisa enggak, bisa iya. Oke, di sini masih ada 5 menit lagi. Kalau kamu lanjut ke soal berikutnya atau ada pertanyaan seputar ini, let me know. Kita boleh, kita bisa habiskan tambah waktu 5 menit atau mungkin udah selesai di sini juga boleh. Ini udah jelas sih, Kak. Udah jelas ya? Oke, kita mau lanjut atau gimana? Terserah kamu aja. Lanjut deh, Kak. Lanjut, nomor berapa, Di? Kan yang nomor 6A kan udah kan ya? 6A. Yang kemarin itu. Yang 6A. Kemarin Kakak yang Aku nggak ingat tuh yang nomor 6A udah ya? Kurang tahu. Kayaknya udah. 6A udah kan yang Kakak jelasin itu yang bikin pembahasan itu. Oh, oke. Sekarang nomor 6B. 6B ya, oke. Nomor 6B. Cos X dikurang tangen X per kotangen X tambah tangen X. Sama dengan cos 2X. Nah, kalau kayak gini kan nomor 6B ini gimana sih caranya, Kak? Oke ya, kita cek dulu. Kalau maksudnya sepintas kakak ngelihatnya ya, wah langsung dapat enggak? Kita langsung lihat dulu nih. Dia diubahnya menjadi apa tuh? Yang 6B dirubah menjadi cos, benar? Nah, kalau dia dirubah menjadi cos, berarti antara tangen dengan kot, ya kotangen, kita harus rubah menjadi sin atau cos. Bukan rumus yang lain, karena rumus yang lain nanti dia nggak dapat. Itu dia. Ayo kita rubah jadi kotangen X sama dengan berapa tuh? Kotangen itu sama dengan rumusnya apa? Cos per sin ya. Cos X per sin X dikurang. Tangen X sama dengan sin X. Langsung aja kakak buat ya. Takutnya nanti nggak muat. Dibagi dengan kotangen X ya udah cos X per sin X tambah tangen X tetap aja sin X per cos X. Udah kamu kali silang, cos kali cos jadi cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Ini harus ada pakai ini nih, wait. Jadi kita rubah ke sini ya, karena yang diminta cos. Kayak gitu dia cara sepintas kakak berpikir. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per sin X cos X. Benar ya, Dik? Lanjut lagi, cos kuadrat X dikurang ditambah sin kuadrat X sin X cos X. Ada yang habis nggak? Kira-kira. Yang sin X cos X. Oke, sin X cos X ya. Atau langsung kita habis atau perlu kita tulis ulang lagi? Gak usah ya. Coret aja langsung kan? Coret aja. Langsung di sini cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Bagian penyebutnya itu adalah rumus identitas. Rumus identitas itu apa? Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan cos dikuadratkan tambah sin dikuadratkan. Cos 2A. Bukan, kalau cos 2A itu dia yang kurang. Kalau yang tambah, itu rumus identitas. Ini kalau yang bagian pembilang, itu sama dengan benar. Ini cos 2A atau cos 2X benar. Kalau yang bagian bawah, itu suruh terangkap. Kalau yang di bawah suruh rumus identitas.
Ini harus diingat, kamu harus ingat apa tuh? Sama dengan satu. Ini ingat ya, ini satu. Jadi nanti di sini per satu gitu ya. Ini satu cos 2x. Ini cos kuadrat x tambah sin kuadrat x, kenapa satu? Pengen kamu tahu nggak atau gimana? Ada beberapa sih rumus identitasnya. Karena itu dipakai juga Boleh. tuh. Boleh ya? Oke, kakak jelaskan karena ini berkaitan banget ke semuanya. Ada tiga tuh. Itu berawal daripada Pitagoras. Kamu masih ingat rumus sin itu apa? Sin D, sin demi, kosame. Sindemi, kami sama Candesa. Oke. Jadi itu berasal dari Pitagoras. Ada tiga nanti rumusnya di sini ya. Ini X ya, ini sumbu Y, ini R. Ini kan berasal dari, kalau Pitagoras kan X kuadrat tambah Y kuadrat dengan R kuadrat. Pertama-tama dibagi dengan, yang pertama dibagi dengan R kuadrat. Kalau dibagi dengan R kuadrat jadi apa nih? X per R dikuadratin gitu kan. Artinya X kuadrat per R kuadrat. Y per R dikuadratin sama dengan 1. Itulah sudutnya. R kuadrat per R kuadrat kan 1 kan? Gitu. Nah, kalau di situ X per R itu apa? Apa nih? X per R itu adalah cos, adalah rumus cos. Cos A kuadrat ditambah Y per R adalah sin. Jawabannya 1. Gitu dia. Dari situlah dia, ini dibagi R. Itulah kenapa dia dapat nih. Yang kedua, dia dibagi dengan X kuadrat. Dibagi dengan X kuadrat. Kalau dibagi dengan X kuadrat, dia nanti jadi X kuadrat per X kuadrat, dia 1 per Y per X, sini kuadrat, artinya Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat atau R per X dikuadratin. Kakak mau tanya nih, Y per X sama dengan apa? Y per X? D, depan per samping. Ini D, Y itu adalah D, depan, samping gitu ya. Desa itu apa, Dek? Tangen. Tan. Tangen A kuadrat, tangen kuadrat A, sama dengan R per X. Kalau R per X, kalau X per R itu adalah cosinus. Kalau R per X, kebalikan daripada cos itu adalah secant. Ini SEC kuadrat alfa. Jadi nanti ada berapa rumus nih? Satu, yang pertama itu. Satu. Yang kedua, ini. Yang ketiga satu lagi ya. Satu lagi ini, yang ketiga. Wait, aku buat dulu sini. Yang ketiga dibagi dengan Y kuadrat. Tadi X, tadi R, kedua X, ketiga itu adalah Y dibagi dengan R kuadrat. Kalau dibagi dengan Y kuadrat itu sama dengan nanti X per Y kuadrat, Y-nya dibagi dengan ini yang dibagi ya, Y dibagi Y itu 1, sama dengan R per Y kuadrat. Oke, kakak minta X per Y itu sama dengan Y per X tangen, kalau X per Y desa, sade, berarti kebalikannya. Kotangen. Yes, kotangen, bagus. Kotangen di sini adalah sudut alfa ya, atau A. Kotangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan R per Y.
Y per R itu sinus, kebalikan sinus. Kosekan. Yes, kosekan. Kosekan kuadrat alfa. Itulah dia ketiga rumus daripada identitas. Ini harus kamu ingat, bisa aja dibolak-balik. Cos kuadrat sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Ini ada sedikit salah tulis. Ini kuadratnya bukan di sini ya. Ini kuadratnya di sin, karena dia bakalan beda tuh. Ini juga cosnya, wait. Cos kuadrat. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Itu dia. Itulah dia rumus-rumus yang dimaksud dengan identitas trigonometri. Ada pertanyaan atau hesitate? Udah jelas, Kak. Okay, we continue or Lanjut deh, Kak. okay, no problem. Next, tadi udah kamu screenshot? Udah, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor berapa nih? 6D. 6D ya. 6D itu menjadi cos. Oke. Oke, kita buat 6D. Sin 3X tambah sin X per sin X. Ayo kita langsung kurangkan aja. Kita kalikan aja menjadi 6D. Sama dengan apa tuh? Sin 3X cos X tambah cos 3X sin X. Ini kan? Per apa tuh? Sin X cos X. Oke. Ini sin X cos X plus cos X sin X sama dengan apa? Itu sama dengan rumus sin 3X tambah X. Benar nggak? Iya, Kak. Oke. Di bawahnya lagi per sin X cos X. Ini sama dengan sin 4 X per sin X cos X. Sin X cos X itu sama dengan wait ya. Kenapa dia bisa jadi ke cos ya? Nanti kalau ke cos, dia lari ke cos ya. Sin 4X, sin X cos X itu sama dengan oke, sin 4X itu sama dengan apa? Kita buat menjadi apa tuh? 2 sin apa? 2 sin X cos X. Benar nggak? Sorry. 2 sin 2X. Benar nggak, Dek? Cos 4X suruh terangkap 2 sin 2X cos 2X. Ini sin X cos X. Benar? Sin 4X kenapa bisa jadi 2 sin X cos X? Kita masih ingat suruh terangkap? Kalau suruh terangkap, itu kan tadi kan sin 4X itu sama dengan kenapa jadi 2 sin X cos X. Sorry, sin 2 sin 2X cos 2X. Itu udah kakak jelaskan, itu sama dengan sin 2X tambah 2X juga boleh, 3X tambah X juga boleh. Sama dengan sin cos, ini 2X plus cos 2X sin X.
Ini kan sama kan dengan ini walaupun dibalik karena dia sama-sama 2x gitu ya. Udah jadi 2 sin x, 2 sin 2x cos 2x. Oke? Pokoknya kalau sudut rangkap dia sin nx itu selalu di sini selalu 2. Dan di sini sin n per 2x cos n per 2x gitu dia. Oke, sampai di sini paham ya, Dik? Nah, selanjutnya sama dengan apa? Selanjutnya di sini akan menjadi apa nih? Akan menjadi 2 sin 2x itu kamu rubah menjadi apa lagi? 2 sin x cos x. Itu di sini cos 2x. Adalah ini. Oke, sampai di sini paham ya? Sin x-nya kamu habiskan. Set. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4 cos 2x. Oke, begitu dia untuk yang 6D. Kayaknya bisa lah ya. Halo? Iya, Kak. Oke, bisa ya? Iya, Kak. Oke. Untuk yang nomor 6D udah. Oke. Kamu mau lanjut atau stay? Atau kakak kamu udah lapar? Kakak sudah lapar. Udah aja deh, Kak. Udah ya? Iya. Oke. Oke ya. Tapi kalau kamu ada nanti pertanyaan seperti yang kemarin itu, Kak ini dari mana Kak? Boleh buat videonya nggak? Jangan segan-segan ya, Dek. Pokoknya kalau ada soal atau tugas, langsung kirim aja ke kakak langsung. Oke, Kak. Oke, sampai bertemu kembali nanti ya, Sabtu. Kalau ada PR langsung bilang. God bless you, Yola. Goodbye. Makasih, Kak. God bless you too. Oke.